Halo Scorer, berjumpa lagi dalam acara Score Show, talk show santai dan menarik bersama narasumber-narasumber terpercaya. Kali ini saya sudah ditemani dua narasumber yang paham banget seluk-beluk Liga Indonesia. Ya ini ada Bung Yuke dan Bung Rais. Apa kabar Bung Yuke dan Bung Rais? Alhamdulillah baik, Ki. Ya, hari ini nih kita akan membahas soal hasil rapat virtual meeting 14 klub Liga 1 yang berlangsung akhir pekan lalu ya. Kan kita tahu tuh dari rapat tersebut dihasilkan 6 poin yang kemudian nanti akan diajukan ke PSSI dan PT Liga Indonesia baru. Nah ini tuh sebelum memulai hal ini saya sebenarnya pengen nanya nih, saya sebagai orang awam nanya kepada narsum-narsum yang hebat ini nih. Rapat ini sebenarnya dibuat dari siapa dan untuk siapa sih? Dari Bung Yuke boleh yang lebih senior? Iya, sebenarnya kan ada perkembangan terbaru ya dari 6 poin terakhir ini. Kalau kita lihat, ini kan yang membuat dan menginisiasi rapat ini kan dari anggota sendiri. Yang kita harus tahu, itu kalau nggak salah ada 14 klub ya. Mungkin Iya. koreksi kalau saya salah. Tapi yang jadi motor itu kan klub-klubnya Exco. Kita tahu Iya. kan di situ ada Haruna Sumitro, ada Yosukawi, ada Peter Tanuri, ada Iwan Budianto. Jadi sebenarnya dari mereka buat mereka sebenarnya sih menurut saya sih. Artinya ini PSSI seperti ditodong menurut aku supaya mereka cepat keluarin istilahnya kayak dekret lah dalam tanda petik kalau istilah politik ya. Yang akhirnya harus diikuti oleh semua klub diantaranya persoalan pemotongan gaji itu. Ya, kira-kira kalau dari Bung Rais setuju nggak apa yang dibilang Bung Yuke ini? Ya, saya agak sepakat ya dengan apa yang diomongin sama Bung Yuke. Terutama lagi-lagi ini kan virtual meeting ya. Sebenarnya ketika virtual meeting pertama itu ataupun rapat keputusan pertama hingga akhirnya PSSI mengeluarkan keputusan mereka yang akhirnya memutuskan setiap klub hanya bisa ataupun diwajibkan 25% gaji itu kan sebenarnya tanpa melibatkan pemain. Seharusnya ini jangan sampai terulang lagi, tapi ternyata ada lagi virtual meeting tersebut yang diinisiasi oleh klub sepertinya hingga akhirnya kemarin kan waktu virtual meeting pertama hanya 10 klub, mungkin sekarang bertambah jadi 14 klub, mungkin jadi lebih banyak, tapi juga keputusan-keputusan ini yang akan mereka coba ajukan ke PSSI lagi untuk bisa seperti yang kata Bung Yuke tadi mengeluarkan keputusan hingga akhirnya yang menurut mereka bisa tetap hidup di tengah bencana yang saat ini terjadi. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat dari banyaknya keputusan tadi itu, mungkin kalau saya lihat dari isinya, mungkin ini pemain akan teriak sih. Dan seharusnya ini sudah harus ada pembicaraan antara klub dengan pemain, dan PSSI di sini sebagai mediator harusnya, selaku federasi. Nah, makin menarik nih pembahasannya. Sekarang kita langsung lanjut ke poin-poinnya aja ya. Kita bahas satu-satu nih. Yang pertama nih ada klub Liga 1 sepakat tetap akan membayarkan gaji mereka, gaji pemain, pelatih, dan official tim sesuai dengan SK PSSI. Ini yang tadi dikatakan Bung Rais kan, 25% gaji kan. Nah, menurut Bung Yuke gimana nih hasil rapat yang ini? Poin pertama. Yang soal gaji ya. Iya. Ya, kalau menurut saya itu kan sebenarnya nggak bisa dipaksa dari atas ya, karena ini kan menyangkut perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja. Ini kan udah masuk ke pasal profesionalitas ya, harusnya tetap melibatkan unsur dari pekerja, nggak bisa diambil alih secara sepihak. Jadi lebih ke ke etika lah ya, harus tetap melibatkan unsur pekerja tersebut. Kita tahu bahwa setiap klub pasti berbeda-beda klausulnya, kontraknya. Cuma kan ini perlu disamakan dulu keinginan dari klub dan juga dari pemain gitu. Jadi menurut saya lebih ke faktor kompromi yang kemarin sempat tidak jalan karena keputusan pemotongan gaji dengan nominal yang sudah ditentukan itu sepihak. Tapi sebetulnya pemain itu udah ngerti kok situasi dan kondisi yang ada saat ini. Semua juga lini kehidupan kita juga terdampak ya, dan banyak perusahaan-perusahaan juga yang akhirnya sampai merumahkan karyawannya, ada yang juga mengambil jalan yang lebih drastis dengan melakukan PHK dan seterusnya. Jadi bukan berarti terus pemain menolak menjadi egois, tidak, tapi
tetap harus ada kompromi. Itu yang saya lihat kemarin nggak jalan di situnya, makanya sempat terjadi protes dari APPI kan hingga akhirnya mengadukan ke FIPRO. Nah, FIPRO kemudian menyurati federasi kan soal itu kan, gitu sih. Ya, ini masih, tapi nggak sama nih Bung Rais nih. Kan itu kan peraturan soal 25% pemotongan gaji sebenarnya kan nggak ada dalam itu FIFA ya. Yang kita tahu ya, FIFA itu nggak punya peraturan soal pemotongannya bagaimana. Jadi win-win solution ini menurut Bung Rais gimana? Ya, kalau dari proposal yang diberikan FIFA ke member association-nya sih sebenarnya kepada semua anggotanya, itu kan mengacu lagi ke kesepakatan antar pihak, di mana ada klub dengan pemain. Gitu. Itu harus ada kesepakatan. Jika tidak ketemu kesepakatan, memang di situ diajukan atau ada proposalnya, tidak bisa dibawa ke ranah hukum lokal. Misalnya dibawa ke hukum perdata ya, tapi harus dibawa ke National Dispute Resolution Chamber gitu. Nah, itu kan salah satu solusi yang ditawarkan oleh FIFA kalau misalkan NDRC, tidak ada titik maksudnya. temu. Iya, ke NDRC. Kalau misalkan tidak ada titik temu. Nah, ini harusnya yang berarti kalau seperti itu, harusnya langkah awal adalah ada pembicaraan antara klub dengan pemain selaku pihak yang bekerja sama. Apakah itu nantinya ada adendum dalam kontrak, atau perubahan nilai kontrak kah, atau nanti penjelasannya misal, kemarin ketika kita berbincang dengan Pak Yoyo, bilangnya nilai kontrak itu tidak berkurang, cuma nanti akan diakumulasikan di akhir ketika situasinya adalah hal yang normal. Kan yang ini kan tidak tersampaikan sebenarnya ke pemain, mungkin ya. Tapi kan itu berbeda-beda ya, mungkin dari klub PSIS seperti itu, atau dari Madura United nanti berbeda lagi gitu. Nah, ini yang harus dibicarakan sebenarnya ke pemain, jangan sampai terjadi keputusan dari satu pihak saja. Misalkan klub sudah hanya berdiskusi dengan maksud saya PSSI hanya berdiskusi dengan klub tapi tidak ada pemain gitu, ataupun sebaliknya PSSI hanya berdiskusi dengan pemain, jangan sampai terjadi seperti itu. Seharusnya memang ketiga pihak ini, terutama klub dan pemain, bertemu seperti yang saya bilang tadi, dimediasi oleh PSSI selaku federasi agar bisa mendapatkan titik temu yang benar-benar win-win solution, menguntungkan bagi semua pihak. Ya, nah ini tadi kita dengar ada Bung Rais bilang bahwa gaji pemain bisa diakumulasikan ya. Nah, ini saya pengen tanya yang soal poin kedua nih, karena adanya kutautnya lumayan berhubungan lah. Itu kan kalau berlangsung. Nah, sementara di poin kedua adalah jika kompetisi berhenti, maka status gaji bulan Juli hingga akhir masa kontrak adalah batal dan tidak ada kewajiban klub membayar kompensasi. Nah, itu gimana tanggapannya itu dari Bung Rais dulu? Tadi kan ya, sekalian aja. Kalau gini, ini kan virtual meeting ini kan diikuti oleh klub. Tentunya ini adalah kemauan dari klub, bukan kemauan dari pemain. Pasti dari poin ini pemain pasti tidak akan ada yang setuju. Walaupun mereka menyadari dan saya yakin mereka mengerti dengan situasi yang ada lah. Mungkin klub tidak mendapatkan pemasukan dengan dibatalkannya kompetisi. Gitu. Cuma kan mereka juga memikirkan, mereka juga tidak mendapatkan pendapatan misalnya. Atau misalkan rencana kan PSSI pengen mengadakan semacam turnamen khusus lah. Nah, itu pembicaraannya seperti apa? Pasti kan ada perubahan kontrak. Bicara force major seperti apa di dalam klausul kontrak tersebut antara pemain dengan klub. Ini kan yang harus dibicarakan. Jangan sampai langsung keputusan sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Mereka langsung membatalkan isi kontrak, terus tidak mesti bayar kompensasi. Nah, ini yang harus dibicarakan nih, biar ada titik temunya antara pemain juga dengan klub. Ya, kalau Bung Yuki gimana tanggapannya? Iya, gini ya, memang ini agak sedikit rumit. Kalau kita dari sisi umumnya, saya kira cukup beralasan dan logis jika kemudian kompetisi menjadi batal dan akhirnya terdampak kepada pemain yang notabene tentu tidak bisa terus lanjut ya kontraknya ya. Tapi ingat bahwa di setiap klausul kontrak tentu ada harusnya semua menyertakan klausul force major. Nah, untuk menyatakan force major ini nggak bisa sepihak, jadi harus ada otoritas yang lebih berwenang lagi di atasnya, dalam hal ini pemerintah, yang menyatakan bahwa ini keadaan darurat, keadaan negara genting, dan seterusnya, maka dinyatakan semua berlaku force major. Jadi semua bukan saja menyangkut kontrak pemain, tapi kontrak-kontrak lainnya juga, kontrak-kontrak perusahaan dengan partnernya, korporasi segala macam gitu. Jadi harus ada
payung hukum yang lebih tinggi untuk menyatakan bahwa ini force majeure. Jadi nggak bisa juga sepihak, karena ini talent itu berarti benar-benar dianggap nggak ada kan ininya kan, kegiatannya dianggap nggak ada, nol gitu loh. Perkara bahwa kemudian akhirnya itu membuat tidak ada transaksi ataupun tidak ada bisnis, yaitu bagian dari kesepakatan dari semua pihak, sama dalam konteks force majeure ini adalah dari pemerintah gitu. Kalau dengan payung hukum yang menyatakan seperti itu, maka suka tidak suka semua harus ikut. Jadi saya kira lagi-lagi menentukan force majeure harus bawa ke pengadilan loh untuk menentukan apakah ini memang force majeure atau tidak. Jadi bukan mengada-ngada gitu loh. Makanya saya tadi katakan kalau untuk sampai ke titik force majeure itu harus ada payung hukum yang lebih kuat ataupun maklumat ya, sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan menteri kan terkait COVID-19 menyangkut PSBB segala macam, itu kan memang payung tertingginya, bahkan pemerintah daerah pun nggak bisa membuat aturan sepihak, termasuk juga terkait force majeure. Force majeure kan termasuk keadaan perang, kahar, huru-hara gitu kan, itu kan harus negara yang memutuskan gitu sih. Itu menarik juga nih. Jadi ada soal kesepakatan kontrak ya dalam artian payung hukumnya seperti apa. Nah, yang di poin ketiga ini saya ingin tanyakan adalah jika merujuk poin yang tadi sebelumnya, maka status pemain klub untuk tahun kompetisi 2021 tetap sesuai dengan daftar dan klausul kontrak pada tahun 2020. Jadi tidak ada transfer antar klub di Liga 1. Sehingga komposisi pelatih, pemain, dan ofisial peserta Liga 1 tetap sama dengan musim sebelumnya. Nah, ini kan sebenarnya kan di kontrak pun nggak ada ya, nggak dijelasin harus berlanjut seperti itu. Jadi gimana nih pendapatnya dari Bung Yuki deh? Gini, oke, aku dulu udah ya. Jadi lucu nih. Poin 2 disepakati dan pemerintah dalam hal ini Menpora misalnya ataupun BOPI yang menyatakan bahwa tidak ada kompetisi karena force majeure, maka otomatis semuanya menjadi batal. Nah, poin 3 ini kan jadi balik lagi ya. Kok kenapa kemudian pemain komposisi squad untuk musim berikutnya harus sama? Ya nggak bisa dong. Kan batal, dianggap nggak ada. Harus dari nol lagi gitu kalau menurut aku. Ini yang saya kira keputusan yang memicu kegaduhan ya, terutama di kalangan pemain. Namanya dibatalin, dianulir ya harusnya dari kilometer nol lagi. Itu menurut saya gitu, nggak bisa dipatok, nggak boleh lagi ada transfer, nggak boleh lagi ada pergantian line up. Agak absurd gitu keputusan ataupun ketetapan itu kalau memang dilakukan ya. Ya, kalau Bung Rais gimana menurutnya? Ya, kalau saya juga memang sepakat ya sama Bung Yoke ya. Apalagi FIFA juga ketika dalam proposalnya dia untuk terkait penanganan COVID ini tidak ada disebutkan hal seperti itu. Bahkan FIFA itu cuma memberikan kerenggangan soal status untuk transfer pemain jangka waktunya ataupun batas kadaluarsa sebelum melakukan transfer tersebut untuk perpindahan klub. Berarti kan sebenarnya memang kalau dari FIFA sendiri memperbolehkan pemain itu pindah, misalkan ada perubahan dari kontrak seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya hal yang lucu benar kalau saya lihat memang ketika sudah diminta force majeure batal, tapi pemain diminta jangan pergi kemana-mana. Nah, ini kan nggak bisa juga gitu. Kalau misalkan ada pemain yang dapat tawaran dari klub luar negeri, mau kayak gimana? Kan nggak bisa seperti itu juga gitu. Apalagi kalau misalkan ini cuma berdasarkan kesepakatan, bukan ada hitam di atas putih, ini tentunya pemain pasti akan pada teriak sih kalau seperti ini gitu. Ini salah satu mungkin menurut saya salah satu pasal yang agak kurang masuk akal lah bagi saya ya. Kalau menurut saya saya pasal yang agak kurang masuk akal dari 6 poin yang sudah dihasilkan oleh virtual meeting tersebut. Iya, saya kira ini kontroversial ya, bukan nggak lagi masuk akal. Ini kontroversial. Kontroversial, benar. Kepalanya dilepas, buntutnya dipegangin ya, sama juga dong berarti nggak kemana-mana itu. Tenaga profesional kita. Gitu. Makin menarik nih pembahasan kita, tapi sebelum kita bahas ke poin selanjutnya, kita lihat dulu ya satu ini.
Saya Kim Kurniawan. Saya Yugo Utomo. Saya Beckham Nugraha. Saya Petani. Saya Ahmad Irawan. Kami sudah biasa bersaing di lapangan. Adalah kewajiban kami untuk memenangkan setiap pertandingan. Tapi kami bersatu untuk melawan musuh yang lebih besar. Virus Corona COVID-19 yang mengancam umat manusia. Satu hal yang pasti, musuh ini sangat cepat penularannya. Tapi bersama-sama kita bisa hentikan serangan musuh ini. Apa yang bisa kita lakukan? Jaga jarak dengan orang lain, melalui pembatasan fisik, hindari keramaian, dan di rumah aja. Saat ini kita harus rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan jangan pernah menyentuh wajah ketika tangan kita kotor. Jangan lupa makan makanan yang lebih bergizi, istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh meningkat, dan olahraga di rumah aja. Yakin hari ini pasti menang. Lupakan permusuhan, kita habisi musuh yang lebih nyata. Nah, kita udah kembali lagi nih setelah break yang tadi. Selanjutnya kita bahas poin keempat. Poin selanjutnya adalah nilai gaji maksimal untuk musim depan sama dengan yang diterima untuk musim ini, untuk musim 2020 ini. Jadi dalam artian kalau ada pemain yang mau bertahan, nggak boleh minta negosiasi gaji. Itu gimana pendapatnya, Bung Rais? Ya itu yang saya bilang tadi. Ini benar kata Bang Wiki. Ini pasti kontroversial dan ini benar ya. Ini mungkin klub sekarang ya saat ini mencoba memikirkan kelangsungan hidup mereka. Ini kan dari sisi klub sebenarnya gitu. Cuma ini belum dikomunikasikan terhadap pemain. Pasti akan ada resistensi saya yakin dengan adanya poin-poin ini. Kalau misalkan klub misalkan ini mengajukan ke PSSI dan ini disetujui sama aja egois. Kalau saya melihatnya ya. Kalau misalkan nantinya ini akan disetujui oleh PSSI, ini PSSI mungkin klub akan menjadi egois dan ini menyalahi sebenarnya apa yang digariskan oleh FIFA. Kalau saya melihatnya, di sinilah mungkin fungsi dari federasi untuk mensortir itu, memfilter hal tersebut. Nah, yang saya bilang harus segera diundang semua pihak, termasuk pemain dan klub untuk membicarakan nanti dampaknya seperti apa, atau mencari solusi terbaik lah. Iya, betul Rais ya. Jadi saya kira nih sebetulnya ketentuannya itu cuma dua aja sih. Poin 1, poin 2. Ketika poin 2 disepakati, disetujui dan pemerintah keluarkan payung hukumnya, maka 3, 4, 5 itu nggak berlaku lagi. Semua dari nol menurut saya. Itu untuk prinsip keegalitarian ya, kesamaan gitu, kesejajaran. Karena pekerja dan bekerja itu harus punya hak yang sama, kewajiban yang sama. Nggak bisa di antara mereka memonopoli karena mereka pemberi kerja misalnya. Itu berbahaya menurut saya dan itu akan membuat rancu tatanan sepak bola profesional kita karena diatur oleh kepentingan kelompok mayoritas dalam hal ini pemilik klub ya yang bisa dengan mudahnya menggali dalam tanda petik persekongkolan gitu untuk menjerat pemain sehingga mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu menurut saya sih nggak banget lah gitulah. Jangan sampai karena itu nanti akan memicu dan mengundang intervensi dari FIFA juga. Kan FIPRO ini sekarang kedudukannya sebagai partnernya FIFA. Jadi bagaimanapun FIPRO yang notabene membawai APPI, Asosiasi Profesional Sepak Bola Indonesia, itu sangat tinggi dan PSSI maupun juga operator nggak bisa sembarangan, nggak bisa main-main gitu. Jadi harus hati-hati dalam membuat keputusan-keputusan sepihak begini gitu. Ya, yang selanjutnya nih yang kelima, saya jujur aja, saya kurang paham dengan kalimat apabila pemain, pelatih, dan ofisial tidak sepakat dengan opsi tersebut, klub bisa memberikan surat keluar. Tetapi berdasarkan MOU, klub Liga 1 tidak akan membuka transfer kecuali pemain tersebut benar-benar baru atau mereka yang keluar dari klub Liga 1 bisa main di Liga 2, Liga 3 atau sebaliknya. Ya, gimana nih pendapatnya? Bang Ucup dulu deh. Ini sih gila. Menurut benar. Ini keputusan yang gila gitu loh. Ini benar-benar tidak mementingkan aspek profesionalitas ataupun juga nilai value
pemain ya. Ya mereka punya hak untuk bermain di mana saja, kan semuanya sudah dibatalkan. Kalau memang poin 2 force majeure itu menjadi ketetapan, nggak boleh mereka dipasung pemain-pemain ini, pelatih, pemain, dan siapapun lah pekerja sepak bola profesional untuk menentukan masa depan mereka gitu. Ini saya kira jadi apa ya, seperti tirani mayoritas gitu loh. Ini melanggar HAM malah menurut saya sih. Dan terlalu, saya lihat ini memang sepertinya dikonsepin ya ini. Ini draft ini, surat ini seperti sudah dikonsep dan yang lain sudah tanda tangan aja gitu. Ketika terjadi quorum ya mereka anggap ini sudah memenuhi syarat gitu. Nggak bisa begitu gitu. Ya, kalau kita lihat, benar kata Bang Ucup, ini seperti pemain akhirnya dipaksa untuk memilih pada opsi tersebut. Ini seperti pemaksaan dalam ini ya, dalam sisi diplomatis ya, mungkin dalam sisi politis ya, dengan adanya keputusan dari poin kelima ini. Jadi pemain, kalaupun mereka nggak sepakat dengan opsi itu, mereka nggak bisa ke klub Liga 1 manapun, karena sudah ada MOU itu. Jadi mereka nggak bisa pindah, kecuali ada yang diminati oleh klub luar negeri, mungkin masih mereka bisa main. Tapi kan nggak semua pemain bisa dilirik oleh klub luar negeri, kan itu masalahnya gitu. Nah ini yang menjadi sebenarnya di sini pemain sangat dirugikan kalau menurut saya dari poin 5 ini. Terus gini juga yang lucunya, kecuali pemain tersebut benar-benar baru atau mereka yang keluar dari klub Liga 1 bisa main di Liga 2 dan Liga 3. Ini gila gitu loh. Iya, benar. Kalau di Liga 1 nggak boleh pindah, tapi kalau ke Liga 2 dan ke Liga 3 boleh. Ini kan sama saja mendowngrade derajatnya pemain. Iya, mendowngrade. Benar. Aduh, ini gila sih menurut. Ya, ini benar-benar salah satu poin. Ya, saya gila ya, kalau bisa saya bilang, ini agak-agak konyol sih, konyol ya kalau saya bilang ya. Dengan adanya poin ini gitu, ini benar-benar ya mereka ya dalam sisi kali ini klub mementingkan kepentingan mereka sendiri gitu. Terlepas dari apapun ya. Nih, seperti yang ke-6 nih ya. Yang ke-6 sekarang kita bahas, sebenarnya sih awal kalimat dari poin itu nggak ada urusannya sama yang poin-poin sebelumnya ya. Yang ke-6 ini adalah klub itu berusaha menyambut baik bila nanti PSSI menggelar sebuah turnamen sebagai pengganti kalau misalkan Liga 1 ini akhirnya berhenti. Namun kembali lagi ada kalimat terakhir, namun dengan perlakuan khusus tentunya termasuk gaji pemain, pelatih, ofisial dan lain-lain. Apakah ini mungkin ada kayak ada proporsi kayak gitu, proporsional gitu gimana? Ya, kalau ucap dulu. Iya, Rai, silakan. Ya, kalau misalkan saya di sini kan balik lagi ini pasti akan ada perjanjian baru. Misalkan tadi force majeure dibatalkan kontraknya, pasti akan perjanjian baru seperti ketika terjadi Indonesia Soccer Championship waktu itu di tahun 2016. Itu ada perjanjian kontrak baru, misalkan ini turnamennya akan berlangsung selama 3 bulan, kan tentu ada porsi yang berbeda menjadi hitungan dari klub dan juga pemain. Ini tinggal bagaimana lagi situasi ke depannya, apakah memang sebenarnya sih harus satu-satu dulu sih, selesai dulu kontrak sebelumnya, baru dibicarakan lagi kontrak yang baru dengan situasi terbaru yang ada gitu. Jangan sampai mereka sudah menyiapkan untuk situasi terbaru, misalkan sudah ada plan dari PSSI, sudah terucap memang bakal ada kompetisi khusus atau turnamen khusus lah. Nggak mungkin ada kompetisi khusus karena beda ya pengertiannya antara kompetisi dengan turnamen. Pasti ada turnamen khusus dalam jangka waktu 3 bulan gitu. Nah ini sama aja kayak turnamen pramusim lagi sebenarnya. Nah dengan model pramusim ini pastikan bentuk gajinya akan berbeda, atau memang ada perjanjian baru untuk menyambut musim baru. Kan ini kan harus dibicarakan lagi. Yang penting adalah penyelesaian dulu kontrak yang sebelumnya benar-benar clear, tidak ada masalah, baru bisa dibicarakan lagi adanya perjanjian baru. Iya. Ya saya kira ini juga kita harus menunggu juga petunjuk dari konfederasi dalam hal ini AFC, karena konsekuensi dari berhentinya kompetisi di Indonesia ini kalau memang ternyata pandemiknya berlanjut ya sampai akhir tahun, saya kira anggota AFC juga akan mengalami hal yang sama gitu. Karena ini kan Asia Tenggara sempit ya, kecil ya. Bukan tidak mungkin AFC mengeluarkan kebijakan baru, mengeluarkan relaksasi kompetisi dalam arti bisa saja kompetisi menjadi menyeberang tahun gitu ya, dari semester ataupun triwulan keempat masuk sampai ke semester pertama tahun depan, itu bisa saja.
Tapi kalau memang untuk sebagai proyeksi ataupun rencana, boleh-boleh saja PSSI membuat turnamen khusus ya, kalau memang nggak mau kompetisi. Nah, turnamen khusus itu tadi Rais betul, jadi harus lagi ditata dari awal lagi, tentu kontraknya berbeda, karena ini kan turnamen pendek ya, kayak Piala Presiden, kayak Soccer Championship gitu loh. Jadi itu sih saya kira. Pertama, silakan saja membuat plan B, tapi sebaiknya menunggu arahan juga dari AFC, karena saya kira ini juga menjadi problem semua anggota federasi dari sepak bola Asia. Dan pasti mereka juga minta arahan dari AFC, karena AFC juga kompetisi antar klubnya terganggu juga tuh dengan situasi kalau memang akhirnya harus kompetisi sepanjang tahun ini di Asia Tenggara lockdown misalnya gitu ya, ataupun terminasi. Jadi kan akan mempengaruhi juga tuh tentang slot mereka di AFC Champions League ataupun juga Piala AFC. Nah itu saya kira juga harus diperhitungkan juga gitu plan ke arah sana gitu. Ya, pembahasannya menarik ya. Semoga saja apa yang terjadi di sepak bola Indonesia dan sepak bola seluruhnya ya, terutama kalau di dunia olahraga ini cepat berlalu. Jadi semuanya dapat yang terbaik bagi klub, bagi pemain, bagi karyawan-karyawan klubnya. Ya, semoga semuanya yang terbaik lah ya, kita doakan. Terima kasih Bung Rais dan Bung Yuke atas informasinya yang luar biasa pada hari ini. Ya. Sama-sama, Ki. Ya, sekian dulu Skorsio untuk hari ini. Jangan lupa saksikan Skorsio berikutnya di lain waktu. Terima kasih. Dadah.